Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eli Pingkat Karismawati dengan NIM 2186 2010 dan 2011. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisa yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Pertama yaitu Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang keilmuan psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar, yang bisa dikenal dengan id, superego, dan ego. Kemudian dasar teori psikoanalisis adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis itu sendiri. Gejala tersebut terjadi pada anak-anak atau usia dini. Kemudian, pendapat Sigmund Freud tentang kepribadian manusia ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dialami pasiennya. Kemudian, Sigmund Freud adalah menyatakan bahwa kesadaran itu hanyalah bagian kecil saja dari kehidupan mental, sedangkan bagian terbesarnya adalah justru ketidaksadaran atau alam tak sadar. Freud menggambarkan alam sadar dan tak sadar ini seperti bentuk gunung yang terapung, gunung es yang terapung. Kemudian bentuk bagian gunung es yang muncul ke permukaan air yaitu alam tak sadar, alam sadar. Ukurannya lebih kecil dibandingkan bagian gunung es yang tenggelam, yakni alam tak sadar. Kemudian Freud memandang manusia sebagai makhluk yang deterministik, yang mendefinisikan bahwa kegiatan manusia pada dasarnya dibentuk dengan kekuatan irasional, kekuatan alam bawah sadar, dan dorongan biologis, kemudian insting pada saat berusia 6 tahun pertama di kehidupannya. Teori psikoanalisis Freud bisa masuk sebagai kajian ilmu baru tentang manusia dan akan terus mengalami banyak pertentangan. Asumsi perilaku bermasalah dalam pendekatan konseling psikoanalisis. Tingkah laku bermasalah disebabkan oleh kekacauan dalam berfungsinya individu yang bersumber pada 1. Dinamika yang tidak efektif antara id, ego, dan superego. Kemudian 2. Proses belajar yang tidak benar pada masa kanak-kanak. Kemudian tujuan pendekatan konseling psikoanalisis tersendiri yaitu membantu klien untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh klien. Secara spesifik, membawa klien dari dorongan-dorongan yang ditekan atau ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan yang kesadaran intelektual. Kemudian, menghidupkan kembali pada masa lalu klien dengan menembus konflik yang direpres. Kemudian, memberikan kesempatan kepada klien untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Peran konselor dalam pendekatan konseling psikoanalisis. Pertama, peran utama konselor membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara yang realistis. Kemudian, konselor membangun hubungan kerjasama dengan klien dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan mendengarkan dan menafsirkan. Ketiga, konselor bersikap anonim, artinya konselor berusaha tak dikenal oleh konseli. Keempat, konselor membuat suatu hubungan kerja dengan konseling. Kelima, konselor mendengarkan dan kemudian memberikan tafsiran terhadap pernyataan konseling. Dan terakhir, konselor memberikan perhatian terhadap keadaan resistensi konseli, yaitu suatu keadaan di mana konseli melindungi suatu perasaan, trauma, dan kegagalan konseli terhadap konselor. Terapi psikoanalisis adalah salah satu dari terapi yang sedikit populer yang berfokus pada aspek kepribadian manusia dan digunakan untuk menangani berbagai macam kondisi. Hal ini sangat cocok untuk masalah yang berkaitan dengan kepribadian dan hubungan masa lalu dan masa kini. Tujuan psikoanalisis adalah kesadaran diri klien dan pemahaman tentang pengaruh perilaku masa lalu dan masa kini. Kemudian kita akan membahas tentang terapeutik. Kata terapi berasal dari kata Yunani yaitu terapis yang berarti penyembuhan. Psikoterapi berarti penyembuhan pikiran atau jiwa. Proses terapeutik
meliputi langkah-langkah mendiagnosis suatu penyakit, mengidentifikasi prosedur pengobatan, dan menerapkan rencana pengobatan secara efektif. Kondisi psikologis apapun hanya dapat diatasi jika semua langkah tersebut diikuti dengan baik. Kemudian teori psikoanalitik menyatakan bahwa pikiran, ingatan, dan juga keinginan ada di bawah kesadaran kita dan memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku. Psikoanalisis melihat keberadaan alam bawah sadar yang terungkap dalam mimpi, kesalahan lidah, dorongan, dan lain-lain. Ia mencoba menjelaskan daftar panjang fenomena termasuk kepribadian, gangguan mental, motivasi, dan perilaku dalam kaitannya dengan alam bawah sadar. Teori ini mengusulkan bahwa hal-hal yang ada di dalam jiwa atau alam bawah sadar kita perlu diintegrasikan dengan pikiran sadar kita untuk menghasilkan kepribadian yang sehat. Menurut teori ini, klien cuek dan tidak menyadari penyebab masalah dan kesulitannya. Alasan-alasan ini tertanam kuat di dalam bawah sadar. Oleh karena itu, klien tidak berdaya dan membutuhkan bantuan. Masalah yang dihadapi oleh orang dewasa terutama disebabkan oleh perasaan mereka yang ditekankan. Menurut Freud, analisis psiko adalah metode untuk memunculkan perasaan-perasaan yang ditekankan tersebut. Terapi ini memakan waktu dan cukup mahal. Kemudian, teknik konseling psikoanalisis. Deskripsi pendekatan konseling psikoanalisis. Proses konseling difokuskan pada usaha menghayati kembali pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak, pengalaman masa lampau di antara deskripsi pendekatan konseling psikoanalisis. Proses konseling difokuskan pada usaha menghayati kembali pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Pengalaman masa lampau ditata, dianalisis, dan ditafsirkan dengan tujuan untuk merekonstruksi kepribadian, menekankan dimensi afektif dalam membuat pemahaman ketidaksadaran. Kemudian pemahaman intelektual penting, tetapi yang lebih penting mengasosiasikan antara perasaan dan ingatan dengan pemahaman diri. Langkah-langkahnya yaitu 1. Menciptakan hubungan kerja dengan klien. 2. Tahap krisis bagi klien, yaitu kesukaran dalam mengemukakan masalahnya dan melakukan transferensi. Kemudian pengembangan representasi untuk pemahaman diri. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang teknik konseling psikoanalisis. Asosiasi bebas. Asosiasi bebas yaitu mengupayakan klien untuk menjernihkan atau mengikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-hari sekarang, sehingga klien mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Klien diminta mengutarakan apa saja yang terlintas dalam pikirannya. Tujuan teknik ini adalah agar klien mengungkapkan pengalaman masa lalu dan menghentikan emosi-emosi yang berhubungan dengan pengalaman traumatik masa lalu. Kemudian analisis mimpi. Klien diminta untuk mengungkapkan berbagai kejadian dalam mimpinya dan konselor berusaha untuk menganalisisnya. Teknik ini digunakan untuk menilik masalah-masalah yang belum terpecahkan. Proses terjadinya mimpi adalah karena pada waktu tidur pertahanan ego menjadi lemah dan kompleks yang terdesak pun muncul ke permukaan. Contohnya seperti kita itu mempunyai masalah di kehidupan nyata, kemudian kita terbawa sampai di kehidupan mimpi kita, seperti kayak kita mempunyai masalah dengan keluarga. Nah, nanti di dalam mimpi kita keluarga tersebut itu seperti menghantui kita juga gitu loh. Nah, gitu. Kemudian interpretasi, yaitu mengungkap apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferasi klien. Konselor menetapkan, menjelaskan, dan bahkan mengajar klien tentang makna perilaku yang termanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi. Analisis resistensi. Resistensi berarti penolakan. Analisis resistensi ditunjukkan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya penolakan. Konselor meminta perhatian klien untuk menafsirkan resistensi. Contohnya itu seperti kita harus membahas hal tersebut, tetapi klien tersebut menolak keras
Seperti contohnya interpretasi yaitu penolakan. Kayak kita itu harus perlu membahas tentang apa yang dilakukan dengan klien, tetapi klien tersebut menolak untuk membahas hal tersebut. Nah, itu bisa disebut resistensi. Kemudian analisis transferensi. Transferensi adalah mengalihkan, kemudian analisis transferensi. Transferensi adalah mengalihkan, bisa berupa perasaan dan harapan masa lalu. Dalam hal ini, klien diupayakan untuk menghidupkan kembali pengalaman dan konflik masa lalu terkait dengan cinta, seksualitas, kebencian, kecemasan yang oleh klien dibawa ke masa sekarang dan dilemparkan ke konselor. Biasanya, klien bisa membenci atau mencintai konselor. Konselor menggunakan sifat-sifat netral, objektif, anonim, dan pasif agar bisa terungkap transferensi tersebut. Transferensi itu kayak contohnya itu seperti kita itu perlu kita perlu tahu lebih singkatnya. Analisis transferensi adalah menghidupkan kembali masa lampaunya dalam konseling. Kelebihan dan kelemahan pendekatan konseling psikoanalisis adalah: kelemahannya 1, pendekatan ini menghabiskan waktu dan biaya yang banyak. Kemudian pendekatan ini tidak berguna bagi konseli lansia atau bahkan sekelompok yang bervariasi. Yang paling banyak mendapatkan keuntungan dengan pendekatan ini adalah pria, parubaya, dan wanita yang tertekan dalam hidupnya. Kemudian di luar harapan Freud, pendekatan ini telah diklaim secara eksklusif oleh para psikiater. Kemudian yang nomor 4 yaitu pendekatan ini berdasarkan pada banyak konsep yang tidak mudah dipahami dan dikomunikasikan. Kelima, pendekatan ini membutuhkan ketekunan. Dan yang terakhir, pendekatan ini tidak begitu cocok dengan kebutuhan kebanyakan individu yang mencari konseling profesional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.